Ini saya ditarik. Sak! Sak! Jagain sana, jagain. Iya, bisa. Awas. Awas. Kok ibu bisa sembuh sih, Boje? Allah enggak. Astagfirullah. Biarin. Siapa kau ini? Akulah Goro-Goro. Saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit agar terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, kembali lagi berjumpa dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Dan kita berjumpa di channel kesayangan kita, Mata Langit. Saat ini kami sudah berada di depan rumah salah seorang pasien kami, yaitu di daerah Argapura, Kota Cirebon. Pasien ini bernama Bapak Sarna dan Ibu Emma. Di episode yang lalu, Bapak Sarna dan Ibu Emma datang ke klinik Panglima Langit untuk melakukan terapi. Karena Bapak Sarna sudah mengalami sakit bertahun-tahun dan sudah berobat ke sana kemari tidak kunjung sembuh. Namun Panglima memantau yang sakit bukan hanya Pak Sarna, Ibu juga ada gangguan. Akhirnya Ibu pun diterapi dan memang beliau mengakui kalau beliau merasakan sakit di kaki, kakinya sering tidak bisa dipakai untuk berjalan, dan alhamdulillah mereka merasakan perubahannya setelah diterapi. Namun mereka masih merasa ada gangguan di rumah karena memang rumah belum dibersihkan. Akhirnya mereka mengundang kami datang ke Kota Cirebon untuk membersihkan rumahnya. Nah Panglima, waktu episode yang lalu kan Ibu Emma cerita kalau di atas rumah sebelum Bapak sakit ada kejadian bebek atau entok itu ada di atap jam 1 malam. Nah itu di sini kejadiannya di rumah ini. Nah sekarang saya ingin Panglima memantau apakah energi negatif itu masih ada di sini. Kalaupun ada, apa saja sosoknya? Ya, saya masih merasakan energi negatif yang luar biasa ya. Terasa sekali getaran aura negatifnya dari permulaan saya sampai di rumah ini. Saya ngerasakan itu kayak kulit saya kayak gatel. Kayak saya melihat satu ulat bulu yang sangat berbisa gitu ya. Dan saya melihat juga di sini kayak ada kera gitu. Ada siluman ular, ada juga makhluk tinggi besar hitam, ada juga nenek-nenek tua saya lihat. Dan saya lihat lagi ada berbentuk seperti kadal gitu ya. Kadal. Siluman kadal? Iya, kayak sejenis apa ya kalau kita bilang tokek gitu ya. Seperti itu gitu. Ya, kalau begitu kita akan segera masuk Panglima untuk mendengarkan cerita langsung dari penghuni rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Fajar nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya sampai juga aku di Cirebon. Alhamdulillah sampai. Ini ibunya Fajar. Mari sini biar kenalan sama Sobat Mata Langit. Ini Bapak Sarna, Pak. Sehat, Pak? Sehat. Ini wajahnya udah seger nih, Ibu juga. Sehat ya, Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Boleh duduk ya? Boleh. Nah, ini Ibu Emma dan Pak Sarna kan waktu itu sudah datang nih ke klinik Panglima Langit. Saya pengen tahu nih perubahan yang dirasakan sebelum dan sesudah diobatin apa, Bu? Ya sekarang mah alhamdulillah ya nak ya. Dulu waktu belum berobat ke sana sih
badan ya ini pada sakit. Terus kepala pusing, sesek. Sekarang mah alhamdulillah udah enakan. Udah enak ya. Wajah Iya. juga udah seger Ibu. Iya. Kalau Bapak gimana Pak? Iya, sama. Kepala masih sakit nggak? Sama juga udah meninggal ya. Udah nggak sakit lagi? Udah sakit lagi nih. Begitu Ibu udah merasakan enak gitu, Ibu mengundang kami ke Cirebon untuk membersihkan Iya. rumah. Nah, apa sih gangguan yang dirasakan Ibu di rumah ini? Katanya Ibu Ya, pernah. Ibu tuh ada ya keluar dari kamar mandi, kayak ada yang lempar sampai ke itu pintu tengah. Sekitar berapa meter tuh jauhnya? 2 meter ada? Apa 3 meter? Lebih. Oh lebih? Lebih. Itu dilempar tuh maksudnya didorong gitu? Iya kayak ada yang dorong terus Sampai jatuh? Jatuh. Sampai kakinya ini mengsol satu. Terus apa lagi kejadian yang... Terus keluar lagi dari rumah ini nih. Kayak gitu lagi kayak ada yang dorong. Ibu tuh sampai jatuh sampai keserodot gitu nyerodot. Ini kan keluar aspal, Ibu jatuh di aspal? Iya. Oh, sampai berapa meter? Berarti jauh dong Bu? Kalau Jauh dari sini sampai ke sana. sampai ke tempat itu, pemotongan ayam? Ini ke Ade tuh, ke rumah Ade tuh. Kalau usahanya, tempat usaha dekat sini juga ya pemotongannya? Iya. Nanti Dekat. sekalian akan dibersihkan oleh Panglima. Iya. Nah, tapi yang saya ingin tahu gangguan dulu yang dirasakan di rumah ini. Selain itu apa lagi Bu? Yang ada entok itu di rumah ini ya? Iya. Tengah malam jam 1? Mm-mm. Yang pertama kali tahu siapa? Bapak. Gimana ceritanya waktu itu Pak? Bapak tuh jam 2 ngasih dari kandang terus ke rumah ini, pas di rumah ini lihat Bapak tuh entok apa yang di atas gending. Pas Bapak begini deket-deket dia kaget, Bapak kaget tuh glok, Bapak kemana kakinya belum perginya tuh nggak Terus, ketahuan lagi. nggak lama kedua setelah ada entok entok? aja. Ya itu terus Bapak sakit. Terus sakit Bapaknya tuh. Dan Ibu sudah melakukan usaha ya? Usaha Biar kemana, berobat iya. kemana-mana ya Bu? Ke alternatif, ke dukun, ke kiai, Medis ke juga. medis. Dirawat aja udah 2 kali ke dokter saraf, ke apa. Udah semua Udah ibu tuh Istilahnya udah habis-habisan. habis-habisan ya Bu ya? Ya sekarang alhamdulillah ketemu sama Panglima Langit, Ibu alhamdulillah. Sekarang mah udah enakan. Tinggal rumah ya yang Iya. harus dibersihkan. Nah ini Fajar nih yang sehari-harinya tinggal di rumah ini. Apa yang dirasakan menurut Fajar nggak masuk akal? Ya waktu dulu sih masih ada emak sama abah sih di sini ya. Ya Fajar waktu itu pernah nemuin itu sih yang orang gede tinggi hitam tuh di Oh situ di luar. depan. Oh waktu itu di sini kejadiannya. Di sini di rumah ini. Abis pulang main tuh Fajarnya tuh. Terus Fajarnya langsung lari ya, Fajarnya takut sih. Terus sama yang pernah ngetok-ngetok jendela gitu tuh. Jendela mana yang diketok? Depan. Oh, Kamarnya Fajar. Apa boleh kita tunjukin biar kita sekalian Boleh, dipantau? boleh. Di mana yang diketok itu? Iya sambil kita Dari dari luar. Oh. di sini pas di kamarnya Fajar. Oh ini jadi Oh, diketoknya dari luar. Iya dari luar di sini. Oh. Pas. oh ini sama seperti Bibi diketokin. Oh, berarti Jadi gimana ceritanya sini Fajar biar mempraktekkan? Ya Fajar lagi tiduran di dalam sih ya. Oh, terus? Dikira apa ya? Gitu tuh. Oh, Dengar diketok kenceng gitu, Heeh, kenceng. heeh. Langsung keluar. Tapi lihat orang nggak ada. Nggak ada. Itu malam kejadiannya. Malam. Oh. Jam 2. Iya, iya. Itu yang tinggi gede hitam itu Apa yang itu ngetok. Panglima? Yang tinggi besar hitam, yang kayak gundurwo itu yang ngetok. Maksudnya apa gitu ke Fajar? Kayak mengganggu dia, biar dia takut, biar dia nggak konsentrasi, biar dia ninggalin rumah ini. Terus apalagi yang dirasakan? Udah sih kalau Fajar paling itu aja. Nah, kalau ibu tadi didorong Panglima, kita Iya, lihat yuk iya. lokasi didorongnya itu di mana? Ibu yang ibu didorong di mana Bu? Ini waktu Ibu tunjukin ya. waktu itu kan di dalam dulu tak? Iya. Oh kalau yang di rumah pertama ibu di sini? Iya di sini. Nah di mana Ibu coba? kan keluar dari rumah ya dari sini. No. Terus di sini kan ada pintu tadinya tuh nggak ditutup kayak Oh, gini. ada pintu. Iya. Ibu tuh dari sini nok sampai ke sana ke Juga rumah Ade. ada yang dorong gitu? Iya. Sama ya Allah kata ibu tuh Jatuh sampai ke situ? gitu. Iya ke sana sampai ke Kepental gitu ya. luar pagar. Kok ngeri Kepental. banget Panglima itu Iya, udah jahat main sekali fisik ya? itu. Jahat sekali. Itu kalau di tempat lain cuma barang-barang yang digerakkan, ini orangnya didorong kan benar-benar. Iya sampai keluar Sadis keluar ya. pagar sana. No. Iya. Kalau yang di kamar mandi? Kalau mana? di kamar belakang? mandi mah ke sini. Oh iya nih lihat nih. Biar kasih lihat nih. Nih. Ini yang gara-gara didorong jadi apa? Bergeser ya Bu ya? Iya. Sampai bengkak. Iya bengkak ini. Sempet ini dong ya susah jalan. Ih, nggak bisa jalan nak terus ke tulang. Ahli tulang. Ahli tulang. Oh,
Sampai begitu ya? Nih dari sini. Kurang ajar. Ayo Bapak sama Teteh lihat ikut sini. Ya gini, ibu tuh mau naik. Pas ibu tuh ada yang dorong tuh sampai ke kulkas. Nah. Oh, ini untung, yang saya... Iya, untung nggak ngebentur. Ini yang saya rasakan, kaki ibu tuh dipegang. Jadi begitu ibu jalan begini, melangkah itu Iya, kayak satu kesandung. dipegang, satu maju, jadi begitu dilepas udah guling. Iya. Ya untung nggak Jauh kena juga kulkas. ini Bu, 3 Bisa lihat meter tangan. ada ini. Saya lihat tuh ada tangan doang. Aduh. Tangan puntung yang megang ibu di belakang, pegang. Sampai ibuku, ya Allah, kata ibu tuh itu untung nggak ngebentur itu aja ini. Iya, kepala Iya, dari sini sampai ke situ. itu apa dia diam di kamar mandi bagaimana Bang Iman? Jadi kan yang udah menguasai rumah ini. Jadi itu banyak makhluk yang sudah dikirim kemari gitu, bukan satu makhluk. Jadi ada yang tangan puntung, ada yang siluman kera, ada yang Di sini tinggi Teh cerita hitam. sini Teh. Gimana Teh? banting barang tuh kalau Iya. juga Pernah. cerita tuh iya Apa yang dibanting? ya Ya, perabotan piring, aja apa aja tuh rasanya kayak perabotan gomprang gitu, gitu tuh bang Banting. Iya, piring di sini, dibanting no. nyata. Bener-bener pecah. Ya, Atau nggak suaranya ada. doang? Nggak Suaranya ada, aja. suaranya aja kayak piring gombrang kayak pecah aja, piring pecah gitu. Tapi diperiksa nggak ada. Nggak ada. Yang ganggu tetap ya Bang Iman kayak gitu. Pastilah nggak buat nggak nyaman kan. Sering kalau piring itu sih, no. Piring kayak pecah gitu tuh. Sering ya. Iya. Tapi nggak ada barang yang Gimana itu pecah. kejadian di sini apa di dapur? Di sini, kadang di dapur. Nah, Baik, coba biar Cak, Panglima pantau di dapur ada apa Panglima. Jadi yang sering kedengaran barang dapur Iya, jatuh pecah di sini. Sering di sini, sering di itu, no, yang mau ke kamar mandi tuh. Nah ini kok aku merinding di sini Panglima. Ya memang sentralnya di sini, dia berkumpul di sini karena ini kan kalau siang jarang dihidupin lampunya ya. iya Gelap. Jadi dia duduk di sini. Kalau di depan sana kan agak terang. Nah, jadi kalau di belakang ini dia nggak kena sinar matahari. Jadi dia nyaman di sini, tenang di sini. Yang nenek-nenek, yang kayak tuyul, saya lihat di sini, yang siluman ulernya, yang makhluk tinggi gede hitam bertaringnya, ini di sini berkumpul semua di sini. Mereka tuh udah satu grup. Padahal maksudnya kan buat hemat listrik ya, tapi ternyata mereka senang malahan. Iya. Iya, mereka kan nggak suka cahaya gitu. Itu nggak pernah digetok pintu itu, ketok gitu. Enggak, cuma piring aja sering Oh. kayak dilempar, kayak dipecah Iya, gitu. iya, iya. Nggak berantakan ya. Tapi nggak apa-apa, piringnya sih utuh, no. Cuma suaranya Iya, aja. cuma suaranya. Tapi kan ganggu Bu, kita jadi was-was ya. Iya kita ke depan lagi yuk. Boleh. Biar dipantau Panglima lagi lokasi yang kira-kira paling angker. Kalau Fajar tidurnya sini apa teman? Di depan. Ini kamar siapa? Ini adanya. adiknya Ini siapa di sini? adiknya Alhamdulillah. Biar Bang lihat. apa baru sih Dan di sini kosong. Kalau di sini saya suka lihat nih ada seorang perempuan ini. Sosoknya kayak kuntilanak begitu. Duduk kadang di atas kasur kayak nangis, rintih gitu. Yang saya rasain begitu. waktu malam kapan sih ya waktu pada kumpul tuh yang kata Ada suara nangis. ya itu ada orang suara orang apa sih ya adiknya Fajar kan menginap pada di sini sama temen-temen tuh pada lihat TV pas dia kayak denger suara aja lari semua ke kamar jadinya tuh iya adiknya Fajar suara Suara apa? perempuan? Iya modelnya suara perempuan taruh Nah, itu nangis dia. gitu Iya, itu dia. Mm-mm. Dia duduk di situ di kamar itu. Kalau yang kamar Fajar Panglima? Kalau ini pajak, Bang. Iya. Nah di depan sini nih sosok Banaspati ya. Sini kak kamu Fajar nih kamar kamu. Fajar nih kamar kamu. Di bawaannya dia nih biar cepat emosi, Iya. biar cepat marah, biar itu Fajar. meledak dia biar dibakar dia gitu. Jadi Banaspati itu membuat dia tuh kayak cepat stres, marah, ngamuk gitu. Apa yang kamu rasakan? Sesuai nggak yang Iya, benar. Kamu merasakan emosimu nggak bisa dikendalikan? Iya benar. Dikit-dikit kadang langsung emosi itu langsung naik nih. Padahal masalah sepele. Iya, benar. Ya kemarin aja tuh waktu pulang dari Panglima Langit tuh, no, udah alhamdulillah ya, udah sadar. Ibu juga sampai di kuku ini tuh dibuangin sama dia tuh. Maksudnya Emosi. dipotong? Iya, dipotongin kayak sayang bisa. Sekarang marah-marah lagi. Oh ya karena rumahnya belum dibersihin itu. Tapi kata ibu habis berobat ada mimpi ya? Gimana ceritanya? Iya. Ya itu ibu tuh setelah pulang dari Panglima Langit, mimpi ada yang ngasih cambuk tapi nggak tahu orangnya orang siapa gitu. Nggak terlihat. Iya. Pas ibu
gini-gini itu keluar api pecut tuh. Jadi berupa pecut itunya tuh Nok. Jadi kayak ibu ada yang memberikan senjata itu, Iya. tapi pas dipecutin api. Iya, keluar api. Perasaan 2 kali Bu mencut-mencutin gini tuh keluar api. Pas itu bangun ada bapak. Orang tua ibu. Almarhum tuh. Apa Orang artinya tua gitu, laki-laki tuh. Ya sebenarnya kan kalau didatangi almarhum kan dia ingin menunjukkan kasih sayangnya terhadap anaknya gitu kan, walaupun beliau udah nggak ada, jadi perlambangnya orang tuanya ibu. Karena ibu dalam sebuah masalah yang besar. Nah kalau masalah cambuk yang Budha itu kan, cambuk itu kan senjata untuk cambuk api ya, senjata untuk membakar iblis itu dan setan itu. Nah, kebetulan ibu sudah berobat sama saya, jadi saya Allah membantu ibu dengan memberi tanda ini perlindungan yang aku berikan. Nih kalau ada apa-apa kamu cambuk nih setan itu, pakai cambuk api ini. Maka ibu merasa kayak Iya. gitu kan, nyambuk sesuatu dan keluar api gitu, seperti itu. Oke, kalau begitu kita pindah untuk segera mediumisasi ya. Ya. Atau ada lokasi yang belum dipantau Panglima? Mana yang belum? Yang Udah menurut semua Itu sih. apa tuh? Garasi sih. Ya udah kita lihat garasi. Barangkali Apa gangguannya? Kamu merasa apa? sih Ya itu kadang kala tuh ada nenek-nenek tuh Nok keluar dari situ. Sebenarnya sama aja sih di sini sosoknya, karena namanya rumah yang udah kena kiriman santet itu kan semua perkarangan satu tanahnya itu terkuasai biasanya begitu, bukan satu titik aja, bukan satu titik kamar atau ruang tamu, nggak, biasa semua. Ini mobil yang katanya Iya, kecelakaan iya. ya? Sebelum Iya. berangkat ke Panglima, mobilnya ditubruk orang. Iya, ditubruk orang ini tuh. Pas mau ke sana, ini mobil tuh langsung ditubruk dari belakang, padahal mobil lagi berhenti. Kayak dihalang-halangi biar nggak jadi Iya. berobat ya. Iya. Jadi ada aja ya gitu ya, ada aja musibah gitu ya Iya. yang ditunjukkan gitu. Ya ini baru jadi kemarin tuh. Udah rapi lagi. Oke, kita pindah ke ruang ini. Nah, Bapak, Ibu, Fajar dan juga Teteh, ini Panglima akan tarik sosok yang mengganggu di rumah ini untuk dimasukkan ke badannya Ismi sebagai mediator, sehingga nanti Bapak dan Ibu dan keluarga bisa langsung interogasi. Silakan Panglima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Kenapa kau menangis? Siapa yang panggil? Kamu. Ini Bu. Saya yang megang. Iya. Siapa kamu? Kenapa menangis? ngapain kamu di rumah saya? Ini rumah Ini rumahku katanya. saya, bukan rumah. Ini kan rumah saya, ini bukan rumah kamu. Tempat tinggalku. Tempat tinggal. Jadi kamu merasa ini tempat tinggalmu. Memang sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Sebelum ini dibangun. Oh, sebelum rumah ini dibangun. Kamu yang di kamar depan ya? Yang aku lihat tadi duduk di tempat tidur. Yang perempuan itu. Iya. Iya katanya. Kamu apa? Kuntilanak? Kuntilanak bukan? Iya, kuntilanak. Kamu yang pernah didengar sama kawannya Fajar ya? Waktu ngumpul di situ. Habis berisik. Oh. Kalau pas anak-anak berisik dia suka. Mau ikut kena. Kamu nggak suka kalau ada yang berisik? Suka. Tapi ada yang nakal. Nakal gimana? Tanya aja sama gendut. Gendut yang mana maksudmu? Jauh aja. Emang ada yang nakal temenmu waktu itu? Gak ada sih, bang, cuma duduk ngobrol lihat TV udah. Cuman duduk ngobrol lihat TV doang kok. Yang kamu maksud nakal itu Gimana? yang gimana? Berisi ketawa-ketawa. Jadi mau ikut ketawa. Emang ketawa-ketawa ya? Iya, Dan bercanda. namanya kumpul-kumpul ya wajar lah ya. Ketawa anak-anak pastinya ada yang ketawa jadi lari semua. Oh jadi ada yang cewek ikut ketawa lalu pada kabur? Mau kenalan? Karena itu cowok semua. Ih genit kamu ya? Suka ya kamu? Iya, Emang ada temannya Fajar yang kamu sukai? enggak
suka tapi mau kenal. Biar tahu di sini ada Mimi. Oh, Mimi namanya. Biar tahu kalau di sini ada Mimi. Jadi dia pengen menunjukkan eksistensinya. Pas teman-temannya Fajar ketawa-ketawa, dia ikut ketawa gitu. Tapi kamu ganggu nggak? Enggak, kalau lagi rame aja, ada tamu baru. Tapi kalau Allah Akbar, dengar suara itu. Itu ada yang Al-Quran. Kenapa? Kamu tadi kenapa barusan pergi? Panas kamu dengar Panas itu ya, ya? dengar suara ayat Al-Quran ya? Nah ini kan lagi ada tamu nih, berarti pada saat ada tamu nih kamu lagi ngintip kita nih? iya, kan tadi udah ketemu sama yang ini. Panglima Langit? Iya, Kok kamu malu-malu nyebut Panglima Langit? suka samanya. Panglima disukai kuntilanak. Kalau ada yang jelek kamu nggak mau? Kalau temennya jelek berisik, nanti ketawa nangis. Kalau ada yang berisik di Kalau sini dia ketawa. berisik, nanti miminya nangis. Tapi kalau ada yang cakep, nanti miminya ketawa. Oh, tandanya itu. Misalkan ada teman-teman Fajar lagi ngumpul ketawa-ketawa, terus ada suara perempuan ketawa, berarti dia suka sama teman-temannya Fajar. Tapi pada kabur ya? Tapi pada kabur. Kabur ya takut. Takut lah. Tapi kalau yang dia nggak suka yang jelek dia Iya, bikin iya. suaranya nangis. Oh gitu, jelas saya dengar suara ketawa itu. Jelas, makanya pada lari masuk ke kamar. Iya, iya. Ada yang ganggu Fajar nggak di sini yang kiriman orang? Siapa ya? Ada. Oh, kamu prihatin. Kamu sedih gitu. Jahat, Siapa itu Ada yang yang jahat ganggu? sama Fajar, sama keluarganya Bu Emma. jahat. Itu ada yang tok di atas, itu siapa itu? Yang pernah terbang? Yang pernah nolak ibu siapa? Iya, Yang pernah dorong ibu dari kamar mandi siapa itu? tuh pakai telurnya telur entok. Oh, ritualnya pakai telur entok. Diapain? Terus dilempar ke sini. Lempar kemari. Tapi di dalamnya itu ada takut. Di dalam telur entoknya ada apanya? Kenapa takut? Jangan takut, ada Panglima. Nanti kamu dibantu. Itu ada yang galak di situ. Takut. Sosoknya seperti apa yang galang itu? Bisa ceritakan enggak? Dia jelek, itu dari tubuhnya warnanya hitam Besar ya? sekali, terus tingginya selangit. Oh, selangit. Lebih dari rumah ini dong? Genteng ini Oh, setinggi genteng ini. takut. Kamu takut sama Itu dia? ibunya di Oh, dia yang dorong. Kenapa? Kok dia suruh berbuat jahat gitu? katanya biar ibunya sakit terus bangkrut, gak usah lagi punya uang. Oh, dibikin miskin, Bu. Itu juga. Siapa? Tetehnya. Iya, Diapain teteh? biar nggak jualan. Biar nggak jualan lagi katanya teh. Ya kadang emang sih jualan dia mah kadang dapat untung, kalau lagi enggak pesan gitu. Biarin. Biarin. Kamu dimarahin ya? Dia marah karena dia ngasih informasi. Tenang, biar saya jagain kamu. Jahat dia ya? Siapa? Di belakang. Itu yang dorong ibu tadi. Hmm. Itu yang ngetok jendela kamar Fajar dia juga bukan? Iya, itu ada nenek-nenek. Ada nenek. Saya sembunyinya di kamar gendut. Oh, kamu ngumpetnya di kamar gendut. Takut. Emang
Ya udah kamu sembunyi di Nenek belakang itu saya. jahat ya sama kamu ya? Sama yang tinggi besar hitam itu jahat sama Itu dia kesini. Takut. Biarin. kamu? Tenang. Ini tangan ibu basah banget. Enggak, Bu. Saya bukan saya. Udah tenang aja. Hmm, Kamu saya jaga. Kamu dijaga Panglima nanti. Ini saya waktu belum dibangun udah di sini. Jadi kamu bukan kiriman. Iya, waktu dulu kan emang di sini di deket pohon depan, tapinya udah dipotong. Oh, dia Usaha ini tuh enggak, emang dibeli sama ibu terus dibangun. Oh. Itu mana? Takut tuh pada datang. tenang. Panglima bantuin Panglima. Ya udah kamu keluar dulu ya. Keluar dulu aja kamu. Kamu keluar dulu ya. Enggak, kamu keluar tapi sebentar. jangan ganggu ya. Kalau kamu nggak ganggu nggak diusir. Ntar kamu didoain sama Panglima biar kamu tenang ya. Ya udah kamu keluar dulu Iya. sebentar. Mimit jangan takut ntar didoain. Doain aja sekarang Panglima. Oh, enggak dulu. Ya. Allahu Akbar. Allah. Sa. Sa. Jagain sana, jagain. Siapa kau? Akhirnya kau datang juga. Iya, aku datang. Kau yang mengusirku. Iya, aku yang berani mengusirmu. kau mengusirku. Sangat berani. Kubuat kau lelah. Sangat berani. Pantesan bikin ngantuk dari tadi Panglima, beneran nih. Kita tuh ngapain ngantuk? Aku tidak pernah tidur siang ya, ingat. Tapi kamu nggak berhasil bikin kami ngantuk kan? Berani kau datang ke sini. Sangat berani. Sangat. Sudah banyak rintangan yang kuhalangi untuk mendatangkan kau. Oh, sudah dihalang-halangi Bu. Tapi ternyata aku sampai juga ya. Pantesan ibu mau kesini tuh kaki rasanya lemas, berat, jantung deg-degan kayaknya supaya itu. Supaya nggak jadi kemari. Iya. Ya kenapa aku nggak boleh kemari? Ini rumah ibu yang punya rumah yang mengizinkan kok. Kenapa kamu gangguin orang tua saya? Dan mati. Kamu nggak bisa matiin orang, yang bisa matiin Allah. Mati. Langkahmu, usahamu, nyawamu, semuanya kematikan. Apa masalahnya? Kenapa jahat sama keluarga ini? Bebas. Kami bebas berbuat apapun. Iya, tapi kan keluarga ini nggak pernah buat salah sama orang. Siapa yang nyuruh Anda siapa? Iya. Pergi ke tempat yang sama. Ibu pernah pergi sama dia ke suatu tempat bersama-sama dia. Ini Pajar. Bapak sini. Kapan perginya? Ibunya nggak merasa tuh? Kau pergi ke dia. Ya. Dan dia pun pergi ke sana. Oh, Agar saya ke kuat. spiritual. Jadi ibu ngobatin Panglima, dia ngobatin ke spiritual lain. Jadi seolah-olah tuh adu ilmu gitu loh Bu. Oh gitu. Kenapa kau tertawa? Silahkan mau lawan saya, Kemana silahkan. juga? Silahkan. Silahkan. Aku sangat senang menerima tantangan siapapun. Biar kamu tahu ya. Hatiku bahagia. Aku bahagia bermain dengan orang-orang sepertimu. Yang didatangi itu daerah mana? Berpikir kan kau? Tidak berpikir. Berpikir. Hanya menertawakanmu saja. Hebat. Coba jawab dulu, daerah mana yang didatangi? Tidak usah tahu Ntar juga tahu. mana asal aku. Terus yang sudah kamu buat apa? Penting, dia sudah merasakan apa yang sudah aku perbuat. Penderitaannya itu Mau gara-gara ku lempar lebih jauh lagi kau. kurang ajar. Berarti kamu yang dorong ibu. Mau ku lempar lebih jauh lagi kau. Tidak akan bisa. Ibu udah diobatin sama Panglima. Sebentar lagi kamu pun akan diusir. Hai, jika dia mati kau akan menikmati semuanya. Oh. Jangan. Maksudmu? Untuk apa kau belas kasih kepada nenek tua ini? Kurang ajar ya, menghasut cucunya biar benci sama neneknya. Dia menghasut cucunya biar benci sama ibu. Makanya dia marah. Aku adalah api.
Dan aku yang akan membakar hatimu, wahai manusia. Kamu bikin anak jadi durhaka, kamu rupanya ya. Durhaka adalah bagian dari diri. Berarti sifat-sifat jahat itu sifat setan seperti kamu ya. Kalau ada orang Tuhanmu jahat, memberikan hak untuk aku mengajak manusia sebagai temanku mendurhakainya. Ingat itu. jangan mau kamu, Fajar. Jadi temannya setan, dia nggak mau tuh. Oh, enggak ya, bisa bikin anak durhaka ke orang tua. Sudah berapa lama kau di sini? Lama. Berapa tahun? Sudah. Apa sih bayarannya kamu? Hampir 4 tahun, Bang Lima. Apa sih bayarannya kamu sehingga melakukan tugas yang lumayan? Kau mau tahu bayaran untukku Mau yang tahu. sangat berharga bagiku? Iya. Ketika manusia mentuhankan diriku, itulah bayaran termahal bagiku. Tapi mereka nggak menuhankan kamu. Dia mempercayaiku, meyakiniku dengan kekuatanku, itu bayaran termahal bagiku. Oh, Aku gitu. tidak butuh darahmu, aku tidak butuh uangmu, tapi aku butuh penghormatan darimu. Oh gitu. Tapi saya nggak pernah menghormati orang-orang kayak kamu. Terserah dirimu. Yang terpenting di antara kalian itu ada yang mempercayaiku. Bukti kau telah lempar jauh. Kau pernah merasakan kesakitan yang aku buat. Ya mungkin itu bagian dari Dan ujian kau- buat ibu. Kau pun merasakan. Mau ku buat lagi pecah kepalamu. Bapak sakit kepala hampir 4 tahun. Mau Bapak ku buat dia- kau pecah kepalamu. Tidak, Kau sudah hanya sembuh. merasakan sakit saja di kepalamu. Belum lagi kepalamu pecah mengeluarkan darah yang Auzubillah min dzalik, nggak akan terjadi itu. Kamu jangan sombong bisa buat ibu jatuh. Itu kalau tidak seizin Allah juga nggak akan terjadi. Itu berarti ujian buat ibu. tidak peduli. Dalam diri kamu tidak ada ujian. Memang setan. Yang ada hanya hukuman. Mau sampai kapan menghancurkan keluarga ini? Ini sudah sakit-sakitan semua, udah terlaksana apa yang kamu maksud. Mau apa lagi Dia kamu? tidak memberikan batas. Tapi aku mempunyai keleluasaan waktu yang cukup panjang. Dengan senang hati aku akan menghancurkan. Apa keuntunganmu bertahan berlarut-larut? Keuntunganku di mana aku bisa mempunyai teman Teman seperti apa? di akhir hari nanti. Oh, yang nyuruh itu Bukan jadi teman cuma dia. aku, tapi kalian manusia akan menjadi teman Aku nggak mau jadi yang temanmu. tidak ada ampun bagimu. Seneng ya Ya kalau udah kamu manusia berteman sama aku aja durhaka. kalau gitu. Ah, teman sama Panglima Kau mau mau nggak? berteman denganku? Iya. Silahkan Kamu, dengan senang hati. oh kalau Iya. kamu mau berteman Panglima, kamu taubat Tapi insaf kamu masuk ucap 2 Islam. kalimat syahadat dulu. Ah, gitu. Mau? Iya. Bu, ntar kita korek. Kan pernah. Ih, kok takkan pernah? Orang Kan dibantu sebelum biar terlambat, masuk surga. selagi kamu masih bernyawa, kamu masih bisa merubah semua hal dalam hidupmu. Ngapain jadi budak? Kamu tuh tidak lebih dari budak manusia. Saya Walaupun adalah api. kau menghina manusia. Saya adalah api. Tapi kau yang memerintah dan saya manusia. akan membakar manusia. Tahu nggak? Dalam sifat buruknya, saya akan membuat itu, mengobarkan api kesombongan dalam diri manusia, terus membara sampai Berarti kalau ada orang sombong itu temanmu ya? manusia mati, terakhir bisa menikmati dunia. Aku akan selalu mendampinginya agar dia tidak mengenal Tuhannya. Bener-bener. Kamu puas begitu? Sangat puas. Itu kenapa ada bisa bebek di atas atap itu? Siapa yang bawa kamu? Kalian berusaha, kalian menjual seekor ayam dan aku memberikan seekor entok. Untuk Terus apa entok? untuk apa tujuannya? Untuk menumbalkan semuanya, usahamu, jiwamu, ragamu, semuanya. Kau sempat terbakar, bukan? Kau bagaikan berjalan di atas bara, kakimu terbakar, Iya. kakimu merasa panas, badanmu terasa berat, dan kau penuh dengan amarah. Apalagi yang
Sudah cukup, makanya ini terakhir kamu pergi dari ini. Jadi hasil mengundang dia, mengundang orang yang ingin membersihkan. Kau bukan kelas aku, kau terlalu ringan kau untuk cambuk, tahu nggak? Terlalu ringan Ternyata kau. kau yang membawa cambuk itu kepadanya. Udahlah, yang penting kamu sama teman-temanmu hari ini terakhir di rumah ini. Sudah tidak boleh lagi mengganggu keluarga ini. Apa itu maksudnya kayak gitu? Hah? Apa maksudnya? Dia mau ngambil sesuatu itu. Coba keluarkan. Coba keluarkan kalau ada Apa yang kau sesuatu yang simpan, mau keluarkan. kamu tunjukkan. Biar dilihat. Ada apa di tanganmu? Yang penting kamu jangan melukai mediatorku. Siapa nih? Suaranya berubah. Kayak suara nenek-nenek ini. Nenek dari mana, Nek? Nek, ngapain di sini, Nek? Nek? Ngapain di rumah saya, Nek? Menetap. Ini kan rumahnya ibu. Kok ngapain kamu menetap di sini? Tetap sampai apa tujuanku tercapai. Emang tujuannya apa, Nek? Membunuh dirimu. Membunuh dirimu. Dengan cara apa mau bunuh Bu Emma? Dengan masuk ke dalam ragamu. Memasuk ke dalam ragamu. Kalau kamu masuk, apa yang dirasakan Bu Emma? Kau akan merasakan sakit. Sakit di bagian mana? Seperti orang lumpuh. Yang bikin ibu nggak bisa jalan itu dia. Iya. Emang ibu pernah rasa sakit di kaki ibu? Iya, sampai ngerondang, Nok, jalannya. Ronda itu apa? Merangkak. Merangkak. Kamu tawa kamu puas ya ibunya nggak bisa jalan. Siapa lagi yang kau ganggu selain ibu? Bapak. Pak Sarna dibuat apa sama kamu? Kau memukuli kepalamu sendiri. Emang bapak suka mukulin kepala sendiri? Iya, sering dipegangin tuh, Nok, itu. Itu kenapa bisa sakit kepala gitu? Apa yang dibuat? Apa yang dilakukan ke bapak? Menghambat aliran darah yang sampai ke otaknya agar dia tidak bisa berpikir. Jika orang berkata apa, dia tidak sanggup mengatakan atau menjawab seperti orang bodoh. Tidak mudah bicara. Karena bapak diam ya. Kamu ini mak lampir apa mak apa kamu ini? Hah? Mak lampir kamu ya? Kamu mak lampir. Seperti apa visualnya Panglima? Biar digambarkan sobat mata Hidungnya panjang, bengkok. Terus kok gini miring ya? Kukunya panjang sekali. Badannya bongkok. Mukanya serem. Kulitnya hitam banget. Kayak nenek lampir Kerut. gitu. Matanya panjang, hitam. Matanya nggak ada putihnya, hitam semua. Sering nangkring di pohon. Bukan nenek-nenek yang membuat kita kasihan ya, tapi yang serem. Saya tidak perlu dikasih. Ini anak jahat ini. Orang kamu jahat kok. Siapa yang mau ngasihani kamu? Kasihanilah dirimu sendiri. Aku kan pengen tahu deskripsi
sosokmu aja tadi tuh. Rupanya serem. Terus selain nenek-nenek yang buat gatal sama panas ibu tuh siapa? Yang tadi Panglima datang ada hawa gatal di badan Panglima tuh siapa tuh yang ngerjain? Yang bikin wajah ibu gatal dan panas siapa? Ular ya? Serpihan kulitku Serpihan kulit. akan menjadi Jadi apa? sesuatu di dalam badan. Yang mengakibatkan panas dan gatal. Ya, Biar apa? Tujuannya apa? biar buruk. Katanya di wajah ya? Katanya biar Iya, berubah. ya semua kalau itu. Untung ibu nggak karuk-karuk. Coba nggak digarukkan aja. Kau tidak ingat waktu kau seperti tersandung. Kamu yang dorong. Aku tidak mendorong. Aku hanya menghalangi langkahnya. Dan goro-goro yang mendorong. Goro-goro itu yang hitam tinggi berbulu itu. Ya, Teman kamu yang dilihat sama Fajar. Jadi kalian satu kelompok. Tobat kalian ya semua ya, tobat ya. Ucap 2 kalimat syahadat ya. Kamu nggak beragama ya? tidak. Nggak beragama kamu, nggak pernah mengenal agama kamu. Kamu punya Tuhan nggak? Nggak pernah mengenal baik buruk ya? Pernah nggak yang ada yang mengajarkan baik buruk sama kalian? Atau hanya diajarkan pekerjaan buruk saja? Atau memang udah kalian terlahir untuk menjadi budak kejahatan? Iya. Ya. Karena kami adalah api yang akan membakar hati manusia menjadi hangus dan hitam, Biar manusianya jadi jahat jadi jahat dan dan sombong. Oh, kan berarti kalau ada manusia yang jahat dan sombong itu temanmu. Kamu yang mempengaruhi. Ya, makanya Panglima mau ajak kamu ke jalan kebaikan, suruh insaf, suruh tobat. Mau ya? buat batu Oh, sudah dibuat batuk darah katanya. terbakar. Jadi Iya. Siapa yang pernah batu darah? Ya ibu pernah itu keluar darah dari mulut. Pernah? waktu jualan di pasar. Iya, terus sering ngedrop tuh Nok. Seneng ya Terus kamu. perdarahan ya udah ibu tuh. Perdarahan di pingsan mana ya? lagi. Iya, pingsan. Awas. Awas. Allah lagi. Aku mau dibawa pulang. Iya. Jagain dulu. Mau kabur tadi kalau dari sini ya? Iya, mau ditarik. Ya, ini cuma diganjel doang. Pantesan.
Oke pemirsa, saya sedang melakukan proses penyiraman air doa buat rumahnya neneknya Fajar. Ya, jadi ini kita sudah tadi usir semua makhluk-makhluk yang mengganggu dan sekarang proses penyiraman. Ya pemirsa Mata Langit, adalah tempat pemotongan ayam Fajar dan kita akan melakukan proses penyiraman juga di sini karena ini terganggu juga tadinya ya. Jadi ini akan kita bersihkan. Ya pemirsa Mata Langit, kita sudah melakukan proses penyiraman air doa ke seluruh ruangan, kamar, tempat usaha ibu yang di sebelahnya tempat pemotongan ayam dan di rumah sebelah juga sudah ya. Jadi semua udah kita siram. Alhamdulillah insya Allah ini udah steril, udah bagus. Dan saya udah nggak ngeliat lagi ada gangguan di dalam rumah ini, tempat usaha maupun di rumah sebelah. Ya Sobat Mata Langit, proses mediumisasi baru saja kita laksanakan dan tadi Ismi sempat mau ditarik ya. Apa yang dirasakan tadi Ismi? Nggak tahu, tadi banyak banget soalnya makhluknya gitu. Kayak mau kabur sejauh-jauhnya dari tempat ini gitu. Sebelum diusir kita pergi dulu terus nanti balik lagi gitu. Dia bilang kayak gitu. Jadi seolah-olah dia tuh nggak ada gitu Panglima. Jadi dia pintar gitu mengalihkan. Cuman dia karena terperangkap di badan jadi nggak bisa kabur gitu aja. Jadi kayak Ismu suruh lompat dari jendela itu gitu. 2 kali tadi. Yang pertama yang waktu si Mimin tadi masuk kamu kayak mau ditarik gitu. Iya. Dia marah gitu karena Mimin udah bongkar rahasianya dia gitu. Tapi alhamdulillah Bang Nima sudah berhasil narik Ismi lagi. Jadi tadi itu kita kayak tarik-tarikan sama si setan itu Bu. Ini badan Ismi ini yang kita mau pertahankan gitu. Nah terus Teteh kan baru sekali nih lihat langsung nih proses mediumisasi. Gimana kesan-kesannya? Kaget banget ya, baru sekali ini sih yang lihat kayak ginian gitu tuh. Biasanya kan lihat nggak langsung gitu tuh, pas sekarang mah lihat langsung. Bisa lihat di YouTube ya? Iya, biasanya lihat di YouTube, pas sekarang langsung jadi takut sih Takut ya, tapi akhirnya kan terbongkar semua nih rahasia di iya, rumah ketahuan ini. gitu lah. Awalnya sempat kepikiran kayak saya nggak kayak Fajar dulu. Coba, gimana Iya. Gitu. Iya mikirnya kan misalnya bohongan gitulah, kayak di YouTube juga banyak ya
pada bohong gitu, pas sekarang mah udah lihat beneran ya, jadinya nggak ragu lah gitu. Berarti yang Lihat tadi langsung. Sri lihat di perasaan nih rumah dulu kayak rumah tua gitu, terus banyak Iya, jendela gitu. iya, Iya, terus tadinya. ada pohon besar gitu. Jadi berarti Sebelah sana benar. tadi pohon besar, ya Ya, di pojok. pojok Soalnya tadi kayak flashback ke masa dulu gitu ya. Jadi ada kayak yang makhluk perempuan itu memang asli penunggu sininya. Ya, gitu. yang Cuma dia terhimpit sama makhluk-makhluk yang jahat-jahat ada di rumah ini. dia pun ketakutan tadi karena diintimidasi ya. Ibu gimana Bu rasanya? Ya ibu udah enakan sekarang sih. Tadi udah ada pengakuan nih dari setan Iya. itu yang dorong ibu, yang buat Iya, ibu yang muntah dorong. darah itu. Rupanya ya komplotan mereka itu. Gitu. Ya itu sih bikin ibu sengsara mungkin. Makanya ibu bilang kan udah berubah habis-habisan. Mereka puas karena emang targetnya biar ibu itu habis-habisan gitu loh. Ya tapi alhamdulillah ya sama Allah, Allah masih bisa melindungi mungkin. Ya karena ibu orang baik, pasti dipertemukan dengan orang baik. Memang kalau secara logika memang kalau jatuhnya kan langsung ke bawah, tapi kalau ibu kan kayak mental gitu jauh gitu jatuhnya. didorong. Dari kamar mandi ke kulkas kan jauh banget jaraknya. Terus sampai kasihan engsel kakinya sampai geser gitu loh ibu. Dan itu 2 kali ya Bu. Iya 2 kali. Oh, penderitanya udah banyak, muntah darah juga ya Bu ya. Ya memang Pingsan sampai nggak sembuh-sembuh nok dari pagi sampai malam. pingsan. Iya pingsan. Kakinya pengok gitu Panglima katanya. Ya Pingsan itulah tuh. namanya. Dibawa ke rumah sakit. Udah malam sadar saya di mana gitu tuh. Bisa mandi sendiri, bisa bangun sendiri, apa sendiri. Sampai dokter godeg aja no. Menurut dokternya juga kok aneh gitu ya. Iya. Kok ibu bisa sembuh sih Boj? Dan Astagfirullahaladzim. Biarin. Siapa kau ini? Akulah Goro-Goro. Goro-goro yang gede badannya. Kau yang dorong ibu? Yang dorong ibu. Iya. Kau jagoannya di sini? Iya. Apalagi yang kau lakukan selain dorong? Aku akan terus mencelakainya. Kamu akan terus mencelakainya? Jadi belum puas selama ini kau celakai dia? Yuk tanya Bu. kenapa kamu dorong saya? Salah saya apa? Memang sudah tugasku untuk mencelakaimu. Masalah saya nggak punya salah apa-apa kok. Terus ngapain tadi bajunya dilepas? Panas ya? Ya, karena sudah tercium aroma peperangan. Dengan sendiri kamu lawan saya, yang rame-rame bawa lagi teman-teman kamu. Emang ada berapa sosok temanmu di sini? Kumpulin dulu. Banyak pasukanku. Bawa semua, jangan sendiri. Kamu ketuanya. Dia kan selama ini kan udah nyakiti ibu, dorong ibu. Sekarang ibu usir dia sendiri dengan tangan ibu ya. Ibu cambuk Bu dengan Ibu kan udah punya cambuk api tuh, Bu. Cambuk yang ibu mimpi dalam mimpi Bu. Cambuk Bu. Cambuk Bu. Jagain Fajar. Cambuk Bu. Jagain Cambuk yang kuat. Cambuk gini. Cah! Lagi. Allahu Akbar. Cambuk lagi terus. Cambuk lagi. Cambuk terus Bu. Cambuk terus. Baca subhanallah baca. Cambuk dia terus, cambuk. Subhanallah, cambuk. Subhanallah, cambuk terus. Cambuk. Kamu nggak sambung ya? Ya saat ibu lagi enak cerita, tiba-tiba Agil lepas baju dan kesurupan. Apa yang terjadi sehingga kamu tiba-tiba lepas baju? Jadi kayak dari luar, Dari jendela? dari luarnya jendela, bayangan hitam kayak langsung dorong gitu, langsung udah nggak sadar. Oh, jadi lepas baju nggak sadar? Iya, tadi? malah sadar-sadarnya kaget kok telanjang langsung. Jadi itu tadi sosok yang memang mengganggu ibu, yang dorong ibu. Iya. Terus yang yang bikin ibu muntah darah ya dia ini. Iya, Nah terus tadi kok bisa gitu Panglima? Kan ibu kan tidak megang apa-apa nih. Ini netizen juga kan lihatnya tangan kosong. Tapi kok dia bisa memberikan efek kayak cambuk api, dia kayak kepanasan gitu? Apa yang Ya karena terjadi ibu tadi? kan secara tidak langsung pada saat pengobatan udah dititipkan cambuk api yang goib. Makanya selama ini ibu udah teraniaya banget sama dia ya. Jadi tadi saya bukan kita membalas sih sebenarnya, mengusir dia biar dia jangan balik lagi.
ke sini. Jadi makanya saya bilang cambuk Bu, cambuk api Bu, kasih dia hukuman gitu karena dia selama ini sudah membuat ibu muntah darah, membuat ibu tersorong, tersandung, membuat ibu pingsan, membuat ibu kakinya sakit dan banyak penderitaan lainnya yang udah ibu rasa bertahun-tahun ya selama ini ya. Dan sudah berobat kemanapun belum ada reaksi sedikit pun gitu. Iya. Seperti itu. Rasanya gimana tadi? Ya? Rasanya gimana waktu nyambuk? Rasanya agak berat gitu aku. Jadi kayak seolah-olah lagi megang gitu ya. Nggak tahu, hati saya terdetak aja kayak ada yang suruh giliran ibu sekarang yang memberi pelajaran dia gitu. Makanya saya suruh tempelkan tangan saya ke pundak ibu untuk memerintahkan ibu untuk menyambuk gitu. Makanya cambuk Bu, cambuk saya bilang. Makanya ibu langsung cambuk, dia kan kayak kegeser-geser begini kan. Iya ini apa pengen kabur, tapi kayak tenaganya udah terkuras gitu. Makanya dan dihalangi pajar juga kan tadi di situ supaya dia jangan bisa kabur ke belakang gitu. Oke, kita sudah sampai di kesimpulan Panglima. Apa kesimpulan dan juga hikmah yang bisa disampaikan untuk Sobat Mata Langit? Ya memang yang paling terpenting dalam hidup ini perisaikan diri kita dengan doa, dengan ayat suci Al-Quran, cari guru yang benar-benar bisa mengajarkan kita ilmu-ilmu hikmah dan ilmu-ilmu marifat yang bisa membentengi dan memperisaikan diri kita dari gangguan-gangguan setan-setan yang jahat dan terkutuk seperti itu yang selalu menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi memang sudah tugas setan untuk memecah belah, sudah tugas setan untuk menyakiti, melumpuhkan hingga mungkin bisa membuat kita bahkan terlewat. Apa ya dibilangnya? Sekarat lah bisa jadi seperti itu gitu. Tapi Tuhan telah memberikan obat yang paling kuat dan sangat berharga dalam kehidupan kita, itu ialah Al-Quran. Jadi perbanyaklah berzikir, perbanyaklah mengamalkan Al-Quran dan jaga wudhu kita dan tetaplah istiqomah dalam menghadapi kehidupan. Amin. Ya Allah. Ya Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat, Anda bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran dari dalamnya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit dan juga netizen yang terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share ke teman, sahabat ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit.